Kamu mati, tapi masih sadar. Dikubur, tapi masih bisa mendengar. Pada malam pertama di alam kubur, ketika langkah kaki terakhir menjauh, dua suara datang dari gelap dan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dan di saat itulah tirai disingkapkan, benarkah manusia bisa melihat surga dan neraka sebelum hari kebangkitan? Kisah ini bukan dongeng. Ini peringatan. Jika membuatmu merinding, tekan like agar lebih banyak jiwa diingatkan. Tulis di komentar bagian yang paling menghantam hatimu dan subscribe karena perjalanan ini belum selesai. Dan untuk kamu yang menyaksikan sampai akhir, semoga Allah menenangkan hatimu, meluaskan kuburmu, meneguhkan lisanmu saat ditanya, serta memperlihatkan kepadamu cahaya dan rahmatnya, bukan api dan penyesalan. Napas manusia itu terdengar berat, terputus-putus, seperti sedang dihitung oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekeliling terasa berbeda, lebih dingin, lebih padat. Suara ruangan masih ada detak jam, gesekan kain, bisikan orang-orang, namun semuanya terdengar jauh, seolah datang dari balik dinding tebal. Matanya setengah terbuka, menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat. Di dalam dadanya, ada rasa aneh yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan sekadar sakit, tapi firasat bahwa waktu sedang menutup dirinya sendiri. Kesadarannya justru semakin tajam. Ingatan datang berlapis-lapis, tanpa urutan. Wajah orang tua, tawa anak, janji yang pernah diucapkan lalu dilupakan. Ada salat yang tergesa, ada doa yang ditunda, ada kesalahan kecil yang dulu dianggap sepele. Semua kini terasa berat, seolah masing-masing memiliki suara. Ia ingin memejamkan mata, ingin berhenti berpikir, tapi pikirannya menolak padam. Di dalam hati muncul satu bisikan pelan. Ini bukan lelah biasa, ini adalah akhir. Di sampingnya, seseorang menggenggam tangannya. Genggaman itu hangat, tapi terasa semakin jauh. Suara itu bergetar, nyaris putus oleh tangis. "Jangan pergi," kata istrinya lirih. Ia ingin menjawab, ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun lidahnya kaku, dadanya terasa sempit. Kata-kata hanya berputar di dalam pikiran, tak pernah sampai ke bibir. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa lemahnya dirinya tanpa tubuh yang patuh. Dunia mulai menyusut, suara-suara menghilang satu persatu. Wajah-wajah di sekelilingnya tampak kabur, seperti lukisan yang terkena air. Ada tarikan halus dari dalam dada, nyaris tak terasa. Lalu tarikan itu menguat, bukan rasa sakit yang menusuk, melainkan sensasi ditarik keluar dari sesuatu yang selama ini menjadi rumah. Panik muncul sesaat. Dalam batin, ia berteriak, "Tunggu!" Belum, namun tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bisa dihentikan. Detik itu memanjang. Segala sesuatu terasa diam, lalu tiba-tiba sunyi jatuh dengan berat. Napas terakhir keluar tanpa disadari. Dada tak lagi bergerak. Namun anehnya, kesadaran tidak ikut mati. Ia masih ada, masih berpikir, masih merasa, dan justru disitulah ketakutan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Ia sadar bahwa ia telah melewati sesuatu yang tak bisa diulang, tapi perjalanan belum selesai. Pandangan berubah, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring kaku. Wajah yang selama ini ia kenal, kini terlihat asing. Tangisan terdengar, namun tidak lagi menyentuh hatinya seperti tadi. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta, jarak yang tak bisa ditembus oleh suara atau sentuhan. Ia ingin kembali masuk ke tubuh itu, ingin menggerakkan jari, ingin menarik satu napas lagi. Tapi tubuh itu diam, benar-benar diam. Di dalam kesunyian yang aneh itu, sebuah pemahaman jatuh perlahan namun pasti. Kematian bukanlah tidur. Ia adalah kesadaran yang terbangun di tempat yang salah. Dan saat manusia itu mulai menyadari bahwa dunia telah tertutup di belakangnya, sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, mulai menunggu di depan. Detik terakhir telah berlalu, dan pintu yang baru saja tertutup tidak akan pernah terbuka kembali. Kesadaran itu tidak padam bersama napas terakhir. Justru sebaliknya, ia terasa semakin jernih, semakin terang, seolah lapisan kabut yang selama ini menutupi pikiran tiba-tiba disingkirkan. Manusia itu menyadari sesuatu sedang terjadi pada dirinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi terasa nyata di seluruh keberadaannya. Ada tekanan halus dari dalam tubuh, seperti arus yang bergerak berlawanan arah, perlahan namun pasti. Ia tidak berjalan, tidak bergerak, tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai ditarik keluar. Pada awalnya tarikan itu lembut, hampir menenangkan. Rasa sakit di tubuh menghilang,
digantikan sensasi ringan yang asing. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tarikan tersebut menguat, menekan dari dada ke tenggorokan, dari ujung kaki ke kepala. Bukan rasa sakit seperti luka, melainkan rasa tercerabut, seperti akar yang dipaksa keluar dari tanahnya. Di dalam batin, muncul kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Ia ingin menahan, ingin bertahan sedikit saja, tapi tidak ada otot, tidak ada tangan, tidak ada daya yang bisa digunakan untuk melawan. Waktu terasa aneh, tidak bergerak maju, tidak pula mundur. Di sela tarikan itu, ingatan kembali muncul. Kali ini lebih tajam dan lebih jujur. Ia melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Perbuatan yang dulu dianggap kecil, kini tampak besar. Kebaikan yang pernah dilakukan terasa jauh, sementara kelalaian terasa dekat. Ia sadar, proses ini bukan sekadar pemisahan, tetapi pengungkapan. Segala yang tersembunyi di hati seperti dibuka paksa, disorot tanpa ampun. Tarikan itu mencapai puncaknya. Ada satu momen singkat, sangat singkat, ketika ia merasa benar-benar berada di ambang dua keadaan. Tubuhnya masih terlihat, masih terbaring, namun rasa aku sudah tidak sepenuhnya berada di sana. Dalam batin, ia berbisik, "Tunggu, belum sekarang." Tetapi bisikan itu tenggelam, seperti suara kecil di tengah badai. Sesuatu yang tak terlihat namun sangat berkuasa telah mengambil alih. Lalu, tanpa suara, tanpa cahaya menyilaukan, pemisahan itu terjadi. Tidak ada ledakan, tidak ada rasa hancur, hanya sensasi lepas yang tiba-tiba, seperti pintu yang tertutup pelan, namun pasti. Beban tubuh hilang seketika, rasa berat yang selama ini menekan dada lenyap. Ia tidak lagi merasakan denyut jantung, tidak lagi merasakan napas, namun kesadarannya tetap utuh, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Pandangan berubah drastis. Ia melihat tubuhnya sendiri dari sudut yang tak pernah ia kenal. Jasad itu terbaring tak bergerak, dikelilingi orang-orang yang menangis. Pemandangan itu terasa nyata, namun sekaligus jauh. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara heran dan asing. Tubuh itu jelas miliknya, tapi bukan lagi dirinya. Ia kini memahami bahwa apa yang selama ini disebut aku, ternyata bukan daging dan tulang. Di saat itulah, ketakutan mengambil bentuk baru. Bukan lagi takut sakit, bukan lagi takut mati, karena kematian telah dilewati. Ketakutan itu kini mengarah ke depan, ke sesuatu yang belum terlihat, namun terasa sangat dekat. Ia sadar, proses pencabutan ini bukan akhir, melainkan gerbang. Dan setelah gerbang ini, tidak ada lagi pilihan untuk kembali. Sebuah perjalanan lain telah dimulai, perjalanan yang tak mengenal waktu dunia dan tak memberi ruang untuk penundaan. Kesadaran itu kini melayang tanpa arah yang pasti, tidak menyentuh lantai, tidak pula menempel pada langit-langit. Manusia itu melihat ke bawah dan menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Tubuhnya sendiri terbaring kaku, tak bernapas, tak bergerak. Wajah yang selama ini ia kenal tampak pucat dan asing, seperti milik orang lain. Dada tidak lagi naik turun, tidak ada tanda kehidupan. Untuk sesaat, ia menolak menerima apa yang dilihatnya. Ia merasa masih berpikir, masih sadar, masih ada. Namun, tubuh itu telah ditinggalkan. Orang-orang di sekeliling jasad mulai bergerak. Tangisan pecah tanpa bisa ditahan. Ada yang menutup wajah, ada yang menggenggam tangan dingin itu dengan gemetar. Nama manusia itu dipanggil berulang-ulang, seolah dengan menyebutnya, ia bisa kembali. Suara-suara itu terdengar jelas, namun tidak lagi mengguncang hati seperti sebelumnya. Ada jarak aneh yang tercipta, bukan jarak ruang, melainkan jarak keadaan. Ia mendengar semuanya, tetapi tak satu pun mampu ia jawab. Seorang anak mendekat, menangis tertahan, menatap wajah yang terbaring. "Ayah, bangun!" ucapnya lirih. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Manusia itu ingin berteriak, ingin memeluk, ingin mengatakan bahwa ia masih di sini. Namun tak ada suara yang keluar, tak ada tangan yang bisa digerakkan. Ia mencoba mendekat, namun tak ada sentuhan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keterpisahan yang mutlak hadir tanpa bisa berbuat apa-apa. Tubuh itu kemudian diangkat perlahan. Tangan-tangan manusia menyentuhnya dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Ia menyaksikan dirinya dibaringkan, diposisikan, diperlakukan seperti benda yang harus diurus. Kain putih disiapkan, setiap lipatan kain terasa seperti penutup satu bab kehidupan. Ia baru menyadari betapa dunia bergerak cepat,
Bahkan, saat satu kehidupan baru saja berakhir, tidak ada yang menunggu terlalu lama. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Air mengalir saat tubuh itu dimandikan. Setiap tetes terasa seperti pengingat bahwa tubuh ini pernah hidup, pernah bergerak, pernah digunakan untuk berbuat baik dan buruk. Kini, semua itu selesai. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi pilihan. Manusia itu mulai memahami bahwa tubuh hanyalah alat, sementara dirinya yang kini melihat dan merasa adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang akan melanjutkan perjalanan tanpa raga. Ketika kain kafan melilit tubuhnya sepenuhnya, perasaan kehilangan berubah menjadi kesadaran yang dingin. Semua yang dulu dibanggakan penampilan, harta, jabatan lenyap di balik kain sederhana. Tidak ada perbedaan, tidak ada keistimewaan. Hanya satu bentuk manusia yang sama, siap dibawa pergi. Di momen itu, ia merasakan sesuatu yang menyerupai perpisahan terakhir. Bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan seluruh kehidupan dunia. Saat jasad itu diangkat untuk dibawa keluar, manusia itu mengikuti dari atas, tanpa bayangan, tanpa suara langkah. Tangisan semakin menjauh, digantikan doa-doa yang dilantunkan pelan. Ia kini bukan lagi bagian dari dunia yang berjalan, melainkan penumpang dalam perjalanan yang tak terlihat. Dan di dalam keheningan itu, satu pemahaman mengendap dengan jelas. Tubuh telah ditinggalkan, dunia telah dilepas, dan apa yang akan datang selanjutnya tidak lagi bisa dihindari. Sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, sedang menanti di depan. Jasad itu kini dibawa keluar, melewati pintu yang dulu sering ia lewati saat hidup. Udara di luar terasa berbeda, lebih dingin, lebih hening, seolah dunia ikut menahan napas. Manusia itu mengikuti dari atas, melayang tanpa bayangan, menyaksikan tubuhnya dipikul perlahan. Setiap langkah para pengantar jenazah terdengar berat, ritmis, seperti ketukan yang menghitung jarak menuju perpisahan terakhir. Ia ingin berhenti sejenak, ingin memandang rumah itu lebih lama. Namun gerak perjalanan tidak menunggu siapapun. Doa-doa mulai mengalun, lirih namun teratur. Kata-kata yang dulu sering ia dengar kini terdengar lain, lebih tajam, lebih bermakna. Setiap kalimat seperti mengetuk kesadaran, mengingatkan bahwa perjalanan ini memiliki tujuan yang tak bisa dihindari. Ia memperhatikan wajah-wajah di sekeliling. Ada yang menunduk khusyuk, ada yang menatap kosong, ada pula yang berjalan sambil menahan tangis. Dunia terlihat sibuk mengantarnya pergi, sementara dirinya hanya bisa menjadi penonton tanpa suara. Langkah demi langkah membawa mereka menjauh dari keramaian. Jalanan terasa panjang, meski sebenarnya tak sejauh itu. Manusia itu merasakan tarikan halus, seolah ada kekuatan yang menuntunnya mengikuti iring-iringan. Ia tidak berjalan, tidak berlari, namun selalu berada di atas jasadnya, tak pernah tertinggal. Di sela perjalanan, ingatan kembali muncul tentang langkah-langkah yang dulu ia ambil saat hidup, tentang jalan yang sama yang pernah ia lalui dengan tawa dan rencana. Kini, jalan itu menjadi saksi bisu akhir kisah duniawinya. Ketika sampai di pemakaman, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih berat, lebih sunyi. Tanah yang terbentang luas terlihat gelap dan lembab. Liang kubur telah disiapkan, menganga tanpa emosi, menunggu dengan sabar. Manusia itu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari tujuan akhir perjalanan ini. Bukan rumah, bukan kamar, melainkan sebidang tanah sempit yang akan menutupnya dari dunia. Jasad itu diturunkan perlahan. Tangan-tangan manusia bekerja dengan hati-hati, mengatur posisi, memastikan segalanya sesuai. Setiap gerakan terasa lambat, penuh kehati-hatian. Manusia itu merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah tanah di bawah sedang bersiap menerima sesuatu yang telah lama dijanjikan. Doa kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menekan. Kata-kata tentang kembali kepada tanah terasa sangat nyata, bukan lagi sekadar kalimat. Saat jasad diletakkan di dalam liang, manusia itu merasakan pergeseran besar dalam dirinya. Ruang di sekeliling seolah menyempit, meski liang itu masih terbuka. Ia ingin mundur, ingin menjauh, namun tarikan itu semakin kuat. Dunia di atas tampak seperti panggung yang perlahan ditinggalkan. Wajah-wajah di tepi liang terlihat dari sudut yang asing, sebagian buram, sebagian jelas. Mereka menatap ke bawah, sementara dirinya menatap ke dalam. Tanah mulai disiapkan untuk menutup. Sekop diangkat, lalu diturunkan. Suara pertama tanah yang jatuh menghantam lebih keras dari apapun. Bunyi itu bukan sekadar suara, melainkan
Penanda bahwa batas antara dunia dan alam lain semakin menipis. Manusia itu tersentak, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap jatuhan tanah seperti mengunci satu pintu, menutup satu jalan kembali, dan di tengah proses itu, kesadaran manusia itu mencapai satu titik yang tak bisa dihindari. Perjalanan ini tidak lagi tentang diantar atau ditemani. Setelah tanah terakhir dijatuhkan, setelah doa terakhir dilantunkan, ia akan benar-benar sendiri. Liang kubur bukan sekadar tempat, melainkan ambang, dan ambang itu kini berada tepat di hadapannya, menunggu saat dunia sepenuhnya melepaskan genggamannya. Tanah terakhir jatuh menutup liang itu dengan suara berat. Lalu hening turun perlahan, seperti kabut tebal. Cahaya menghilang seketika. Tidak ada celah, tidak ada bayangan. Gelap yang hadir bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan ruang yang terasa padat, menekan dari segala arah. Manusia itu tersadar sepenuhnya. Ia tidak tidur. Ia tidak pingsan. Kesadarannya justru terjaga, jernih, dan terperangkap di dalam sunyi yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Awalnya, ia menunggu mata terbiasa dengan gelap, menunggu rasa ini berlalu. Namun waktu tidak bergerak seperti yang ia pahami dulu. Tidak ada detik, tidak ada menit, yang ada hanya perasaan tertahan, seperti berada di dasar laut tanpa air, tanpa suara. Ia mencoba menarik napas, lalu sadar ia tidak bernapas lagi. Kesadaran itu membuatnya panik sesaat, lalu hening kembali menelan segalanya. Tubuh tidak terasa, namun rasa takut tetap hidup. Sunyi di dalam kubur bukanlah kosong. Ia memiliki tekanan. Ia terasa seperti sesuatu yang mengamati. Tanah di sekeliling tidak diam, seolah memiliki kesadaran sendiri. Manusia itu merasakan keberadaan dinding tanah, bukan dengan sentuhan, melainkan dengan rasa terkurung yang semakin jelas. Ia mencoba bergerak, namun tidak tahu apa yang harus digerakkan. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Yang tersisa hanyalah rasa aku yang terjaga di ruang sempit ini. Dalam gelap total itu, pikiran mulai berbicara lebih keras. Ingatan datang tanpa diundang. Kata-kata yang dulu diabaikan, kini terngiang. Peringatan yang pernah didengar, kini terasa dekat dan nyata. Ia ingin memejamkan mata, ingin memutuskan kesadaran, tapi tidak bisa. Kubur bukan tempat untuk tidur. Ia adalah tempat untuk menunggu. Menunggu sesuatu yang belum terlihat, namun terasa akan datang. Ia mencoba menenangkan diri, mengulang kalimat-kalimat yang dulu sering diucapkan saat hidup. Namun kali ini, kata-kata itu terasa berbeda. Tidak lagi ringan, tidak lagi otomatis. Setiap kalimat harus ditarik dari kedalaman hati. Dan di sela usaha itu, muncul kesadaran yang menekan. Ini adalah malam pertama, malam yang tidak memiliki pagi seperti di dunia, malam yang menjadi pembuka dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Kesunyian itu semakin pekat. Tidak ada suara angin, tidak ada gema, bahkan detak yang dulu menemaninya telah hilang. Ia merasa seperti berada di ruang antara ada dan tidak ada. Dalam keadaan itu, ketakutan berubah wujud. Bukan lagi ketakutan akan gelap, melainkan ketakutan akan apa yang akan datang setelah gelap ini. Ia tahu dari cerita yang dulu ia dengar bahwa kesunyian ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda, dan di tengah sunyi yang menelan itu, ia merasakan perubahan halus. Seperti getaran kecil di kejauhan, seperti tekanan yang perlahan mendekat. Tanah terasa berbeda, lebih berat, lebih hidup. Manusia itu tersentak dalam batinnya. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang mendekat. Malam pertama di alam kubur tidak lagi sekadar sunyi. Ia sedang bersiap menyerahkan manusia itu pada tahap berikutnya, tahap yang akan menentukan segalanya. Getaran kecil itu berhenti, lalu digantikan oleh suara yang sangat dikenalnya. Langkah kaki pelan, teratur. Manusia itu mendengarnya dengan jelas, seolah tidak ada tanah yang memisahkan. Langkah-langkah itu bergerak di atas kepalanya. Di tepi liang yang kini tertutup, ada desis halus tanah yang masih dirapikan. Lalu hening sesaat, sebelum langkah itu mulai menjauh satu persatu. Setiap langkah terasa seperti tarikan yang mencabut sisa keterikatannya dengan dunia. Ia menunggu suara itu berhenti, menunggu seseorang kembali, menunggu ada yang memanggil namanya. Namun langkah-langkah itu terus menjauh, semakin pelan, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Hening yang tersisa jauh lebih berat dari sebelumnya. Ini bukan lagi sunyi awal yang membingungkan, melainkan sunyi yang sadar.
Sunyi yang menegaskan bahwa ia kini benar-benar sendiri. Tidak ada lagi manusia hidup di sekitarnya. Tidak ada lagi pengantar. Tidak ada lagi doa yang terdengar. Kesadaran itu menghantam tanpa ampun. Dunia telah pergi. Ia tidak ditinggalkan secara simbolis, tetapi secara nyata. Langkah kaki yang menjauh tadi adalah garis batas terakhir. Di titik itu, manusia itu memahami bahwa tidak ada lagi hubungan dua arah. Dunia bisa melanjutkan hidupnya, sementara ia tertahan di tempat ini. Kesadaran itu membuat rasa takut menguat, bukan karena gelap, melainkan karena kepastian. Ia mencoba mengingat suara-suara lain, sekadar untuk mengusir sunyi. Tawa, percakapan, suara azan. Namun, semua itu terasa seperti gema jauh yang tak bisa disentuh. Di dalam kubur, suara tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam diri, dan suara yang paling keras kini adalah pikirannya sendiri. Setiap penundaan, setiap kelalaian, setiap kesempatan yang dilewatkan muncul bergantian, seolah meminta penjelasan yang tak bisa lagi diberikan. Sunyi itu seperti bernapas. Ada ritme yang tak terlihat. Tanah di sekeliling terasa lebih dekat, lebih menekan. Manusia itu tidak tahu apakah ruang menyempit atau perasaannya yang berubah. Ia hanya tahu keberadaan di tempat ini semakin nyata. Ini bukan mimpi, bukan bayangan. Ini adalah keadaan yang harus dijalani. Ia ingin bertanya, ingin tahu berapa lama ia harus menunggu. Namun tidak ada jam, tidak ada penanda waktu. Penantian ini tidak diukur dengan detik, melainkan dengan ketegangan. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan getaran kuat, melainkan perubahan suasana. Seolah udara jika masih bisa disebut udara menjadi lebih berat. Ada rasa diawasi, bukan oleh mata, melainkan oleh kehadiran. Manusia itu tersadar bahwa kesunyian ini bukan kosong. Ia adalah panggung, dan panggung itu sedang menunggu pemain berikutnya. Ia mencoba menenangkan diri, menata batin, mengulang keyakinan yang dulu ia ucapkan dengan mudah. Namun di tempat ini, keyakinan tidak sekadar diucapkan, ia diuji. Setiap kalimat harus memiliki akar, setiap keyakinan harus memiliki bukti dalam hati. Manusia itu merasakan kegelisahan yang dalam, kegelisahan akan apakah apa yang ia yakini selama hidup cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Dan di saat kesunyian mencapai puncaknya, ketika langkah kaki dunia benar-benar lenyap dari ingatan, sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Bukan dari atas, bukan dari samping, melainkan dari arah yang tidak bisa ia tentukan. Manusia itu tersentak dalam batinnya. Ia tahu penantian ini telah selesai. Langkah kaki manusia telah pergi. Dan kini, langkah lain yang bukan dari dunia sedang mendekat. Perubahan itu datang tanpa suara langkah, tanpa peringatan. Kegelapan yang sejak tadi terasa padat tiba-tiba menjadi lebih dalam, seolah ruang di sekelilingnya berlapis-lapis. Manusia itu merasakan kehadiran sebelum melihat apapun. Bukan rasa dingin, bukan pula panas, melainkan tekanan yang membuat kesadarannya menegang. Sunyi tidak lagi netral. Sunyi kini memiliki arah, dan dari arah yang tak bisa ia tentukan, sesuatu telah tiba. Tanah di sekelilingnya tidak bergerak, namun rasa terkurung semakin nyata. Ruang terasa menyempit, lalu berhenti seperti disesuaikan dengan keberadaannya. Dalam kegelapan itu, dua sosok hadir tanpa bentuk yang bisa ia pahami sepenuhnya. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada gerakan masuk. Mereka tidak datang, mereka ada. Kehadiran mereka begitu mutlak, hingga rasa takut manusia itu berubah menjadi kepasrahan yang terpaksa. Ia ingin mundur, namun tidak ada arah untuk mundur. Ia ingin memejamkan mata, namun kesadaran ini tidak memiliki kelopak. Segala perhatian tertarik pada dua kehadiran itu. Mereka tidak bersuara, namun keberadaan mereka sudah cukup untuk membuat seluruh keberanian runtuh. Manusia itu merasakan dirinya menjadi kecil, sangat kecil, seperti titik di hadapan sesuatu yang tak bisa ditawar. Lalu suara itu terdengar. Tidak keras, tidak menggelegar, justru tenang, datar, dan tak memiliki emosi. Suara yang tidak datang dari atas atau bawah, melainkan langsung memenuhi ruang kesadarannya. Duduklah. Perintah itu sederhana, namun tak menyisakan ruang untuk menolak. Tanpa tahu bagaimana caranya, manusia itu merasa posisinya berubah. Ia kini berada dalam keadaan siap, seolah seluruh keberadaannya diposisikan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Keheningan kembali turun. Kali ini bukan sebagai jeda, melainkan sebagai penekanan. Dua makhluk itu tidak terburu-buru.
Mereka tidak bergerak. Mereka tidak menunjukkan apapun. Namun justru disitulah ketakutannya tumbuh. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang mutlak. Ketenangan yang membuatnya sadar bahwa semua yang ia bawa dari dunia alasan, pembelaan, kepintaran tidak akan berarti apa-apa di sini. Manusia itu mencoba menenangkan batinnya. Ia mencoba mengingat apa yang pernah ia dengar, apa yang pernah ia pelajari. Namun, ingatan itu datang terputus-putus, seperti halaman-halaman yang tercerai. Ia menyadari, ini bukan soal hafalan, ini bukan soal seberapa sering ia mendengar cerita, ini soal apa yang benar-benar hidup di dalam dirinya. Kesadaran itu membuatnya semakin gelisah. Salah satu dari dua kehadiran itu terasa lebih dekat. Meski jarak tidak bisa diukur, tekanan di ruang sekeliling berubah. Lebih fokus, lebih tajam. Manusia itu merasakan dirinya sedang dihadapkan, bukan dihakimi, tetapi diperiksa. Seperti sesuatu yang selama ini tersembunyi, kini disorot tanpa ampun. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada sudut gelap untuk menghindar. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang akan terjadi. Namun sebelum keinginan itu terbentuk sepenuhnya, suara itu kembali terdengar, sama tenangnya, sama pastinya. Bersiaplah. Satu kata itu cukup untuk membuat seluruh keberadaannya bergetar. Manusia itu paham, kedatangan dua makhluk ini bukan untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk sesuatu yang jauh lebih menentukan. Kesunyian yang tadi menjadi penantian, kini berubah menjadi awal ujian. Dan pertanyaan yang akan segera datang tidak akan ditujukan pada telinga, melainkan langsung pada inti dirinya. Keheningan kembali menguat. Namun kali ini terasa berbeda. Bukan sunyi yang menunggu, melainkan sunyi yang menahan napas. Dua makhluk itu tetap berada di hadapannya. Tak bergerak, tak berubah. Seolah waktu tidak berlaku bagi mereka. Manusia itu merasakan tekanan di dadanya. Bukan rasa sakit, tetapi rasa disorot sepenuhnya. Tidak ada satupun sudut keberadaannya yang tersembunyi. Segala sesuatu yang ia bawa dari dunia terasa seperti terbuka tanpa penutup. Lalu pertanyaan itu datang. Tidak diawali, tidak diberi tanda. Ia muncul begitu saja, langsung di dalam kesadarannya, jelas dan tak terbantahkan. Siapa Tuhanmu? Suara itu tenang, datar, tanpa ancaman. Namun justru ketenangan itulah yang membuat pertanyaan ini terasa menghancurkan. Tidak ada nada marah yang bisa dijadikan alasan untuk takut. Tidak ada tekanan emosional yang bisa dijadikan dalih untuk gugup. Pertanyaan itu berdiri sendiri, menunggu jawaban apa adanya. Manusia itu tersentak dalam batin. Pertanyaan itu terasa sederhana, terlalu sederhana untuk momen sebesar ini. Ia merasa pernah menjawabnya ratusan kali saat hidup, di masjid, di doa, dalam ucapan sehari-hari. Namun di tempat ini, kata-kata tidak keluar begitu saja. Jawaban itu seperti harus ditarik dari kedalaman yang paling dalam. Ia mencoba mengucapkannya, namun untuk sesaat, tidak ada apapun yang muncul. Hening kembali turun, menekan lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam dirinya, terjadi pergulatan yang tak terlihat. Ingatan tentang keyakinan bercampur dengan rasa ragu. Bukan ragu tentang keberadaan Tuhan, melainkan ragu tentang dirinya sendiri. Apakah keyakinan itu benar-benar hidup? Atau hanya kebiasaan yang diulang tanpa makna? Detik itu terasa panjang, meski waktu tak bisa diukur. Dua makhluk itu tidak mendesak. Mereka menunggu dengan kesabaran yang menakutkan. Akhirnya, dari kedalaman batin, sebuah jawaban muncul. Allah, ucap manusia itu. Suaranya tidak keras, namun terasa nyata. Bukan sekadar bunyi, melainkan pengakuan. Ruang di sekelilingnya bereaksi halus, seperti mengakui bahwa sesuatu telah diucapkan. Namun, ujian belum selesai. Ketegangan tidak mengendur. Pertanyaan berikutnya telah menunggu. Apakah agamamu? Pertanyaan itu kembali menusuk. Bukan karena sulit, tetapi karena menuntut kejujuran yang sama. Manusia itu merasakan beban baru. Ia mengingat bagaimana ia menjalani agama itu selama hidup. Bukan hanya namanya, tetapi praktiknya, komitmennya, kesungguhannya. Ia sadar, jawaban ini tidak bisa dipisahkan dari cara ia hidup. Ia menarik kesadarannya, mencoba berdiri tegak di hadapan pertanyaan itu. Islam? Jawabnya. Kali ini, dengan lebih yakin, meski getaran masih terasa. Keheningan kembali hadir, lebih singkat, namun lebih padat. Dua makhluk itu tetap tanpa ekspresi. Tidak ada pujian, tidak ada celaan, hanya penilaian yang berjalan tanpa suara. Manusia itu merasakan dirinya seperti sedang ditimbang, bukan dengan timbangan yang ia kenal,
melainkan dengan ukuran yang tak pernah salah. Segala kepura-puran luruh dengan sendirinya. Lalu pertanyaan ketiga datang, lebih tajam, lebih personal. Siapa yang diutus kepadamu? Pertanyaan ini menghantam bagian terdalam dari ingatannya. Wajah, nama, ajaran, dan teladan yang selama ini ia kenal terlintas cepat. Namun di balik itu muncul pertanyaan lain. Seberapa jauh ia benar-benar mengikuti, bukan sekadar mengetahui, napas batinnya tertahan. Inilah titik yang menentukan. Titik di mana apa yang ia yakini akan segera diuji dengan konsekuensi yang nyata. Pertanyaan itu menggantung, berat, dan tidak memberi ruang untuk menghindar. Kesadaran manusia itu seperti berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam dirinya sendiri. Nama itu berputar di benaknya, jelas namun terasa jauh, seolah tertutup oleh lapisan keraguan. Ia tahu jawabannya, ia selalu tahu. Namun di tempat ini, mengetahui tidak sama dengan meyakini. Dua makhluk di hadapannya tidak bergerak, tidak menekan, hanya menunggu dengan ketenangan yang mengikis keberanian. Ia mencoba mengumpulkan dirinya, ingatan tentang ajaran, tentang kisah, tentang teladan yang dulu sering ia dengar bermunculan. Namun bersamaan dengan itu, muncul bayangan lain saat-saat ketika ia memilih mengabaikan, menunda, atau sekadar lewat tanpa peduli. Pergulatan itu membuatnya terdiam, lidahnya terasa berat, seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena hatinya sedang ditelanjangi. Keheningan memanjang, tidak ada hitungan, tidak ada desakan. Namun justru penantian itu yang membuat tekanan semakin kuat. Manusia itu merasakan seakan seluruh hidupnya sedang diputar ulang, bukan sebagai cerita, melainkan sebagai bukti. Ia menyadari pertanyaan ini tidak meminta jawaban yang dihafal, melainkan pengakuan yang lahir dari keterikatan yang nyata. Dan di sanalah ia mulai takut-takut jika yang ia miliki hanyalah pengetahuan tanpa pengamalan. Dalam batin, ia berbisik, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia mengingat saat ia pernah benar-benar mengikuti. Meski sedikit, ia menggenggam momen-momen itu, menjadikannya pijakan. Dari kedalaman kesadaran, ia memaksa suaranya keluar. Muhammad, ucapnya pelan, lalu berhenti sejenak, seolah memastikan bahwa kata itu benar-benar berasal dari hatinya. Muhammad adalah utusanku, lanjutnya. Dengan getaran yang masih terasa, ruang di sekeliling bereaksi, bukan dengan suara, bukan dengan cahaya, melainkan dengan perubahan rasa. Tekanan yang tadi menghimpit, sedikit mengendur, namun tidak sepenuhnya hilang. Dua makhluk itu tetap diam, tidak ada tanda diterima, tidak ada tanda ditolak. Manusia itu menyadari jawabannya telah diberikan, tetapi konsekuensinya belum sepenuhnya tampak. Ujian ini bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang keteguhan. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak, seperti ikatan yang diuji kekuatannya. Lidah yang tadi terasa terikat, kini terasa lebih ringan, namun tubuh batinnya justru melemah. Ia tersadar bahwa ujian ini bukan hanya satu pertanyaan. Ia adalah rangkaian. Apa yang telah ia ucapkan akan diuji dengan reaksi yang segera menyusul. Dan reaksi itu tidak akan berupa kata-kata. Keheningan kembali turun, kali ini lebih singkat, namun penuh makna. Manusia itu menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia telah melewati satu gerbang, dan di balik gerbang itu, sesuatu sedang bersiap. Tanah di sekeliling terasa berubah, lebih hidup, lebih responsif, seolah kubur itu sendiri ikut mendengar dan bersiap bereaksi. Dalam penantian itu, ia merasakan kelelahan yang berbeda, bukan lelah fisik, melainkan lelah kesadaran. Namun ia juga merasakan secercah harap, kecil namun nyata. Harap bahwa jawabannya cukup, harap bahwa apa yang ia pegang selama hidup, meski tak sempurna, masih memiliki bobot. Dua perasaan itu bertabrakan di dalam dirinya, takut dan berharap, gentar dan pasrah. Dan di saat pertarungan batin itu mencapai puncaknya, perubahan mulai terjadi di sekelilingnya. Ruang yang tadi terasa statis, kini mulai bereaksi, seolah keputusan sedang diterjemahkan ke dalam bentuk. Manusia itu tersadar, ujian lidah telah berlalu. Sekarang, giliran kubur yang akan berbicara. Perubahan itu dimulai tanpa aba-aba. Tidak ada suara ledakan, tidak ada guncangan keras, hanya rasa di sekeliling yang perlahan bergeser, seperti napas panjang yang ditahan, lalu dilepaskan. Manusia itu merasakan ruang tempat ia berada
menjadi tidak stabil. Seolah kubur ini bukan lagi sekadar lubang tanah, melainkan sesuatu yang hidup dan merespons. Tanah yang tadi terasa diam, kini memiliki tekanan yang bergerak, menyentuh kesadarannya dari segala arah. Pada awalnya ruang itu terasa meluas, bukan meluas secara fisik yang bisa dilihat, melainkan rasa lapang yang tiba-tiba tercipta. Tekanan di dada berkurang, kesadaran terasa sedikit lebih ringan, seperti berada di ruangan yang lebih luas setelah lama terkurung. Manusia itu terkejut, hampir tidak percaya. Di tengah kegelapan, ia merasakan jeda dari himpitan yang sejak tadi menekannya. Namun, ketenangan itu tidak datang tanpa kegelisahan. Ia sadar perubahan ini bukan hadiah, melainkan reaksi. Namun, sebelum ia sempat merasa aman, rasa itu kembali berubah. Dinding tanah terasa mendekat lagi, lebih tegas, lebih nyata. Bukan sekadar rasa sempit, melainkan tekanan yang menghimpit dari sisi-sisi yang tak terlihat, seolah kubur sedang menguji, menyesuaikan, mencari posisi yang tepat. Manusia itu merasakan ketegangan yang membuatnya terdiam. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Ia hanya bisa merasakan. Tanah di sekelilingnya seperti berdenyut, bukan denyut kasar, melainkan ritme halus yang konsisten. Setiap denyut membawa pesan yang tak terucap. Apa yang telah diucapkan, apa yang diyakini, sedang diterjemahkan ke dalam keadaan. Manusia itu menyadari bahwa kubur ini bukan tempat pasif. Ia adalah ruang yang merespons iman, keraguan, keteguhan, dan kepalsuan. Segala yang tersembunyi di dalam hati kini berhadapan langsung dengan kenyataan. Ketakutan kembali muncul, namun kali ini bercampur dengan rasa heran. Ia tidak disakiti secara langsung, namun juga tidak sepenuhnya dibiarkan tenang. Keadaan ini seperti peringatan tanpa kata, seolah kubur berkata bahwa perjalanan belum selesai. Apa yang ia alami sekarang hanyalah penyesuaian awal. Ia belum sampai pada hasil akhir. Ia masih berada di antara. Manusia itu mencoba menata batinnya. Ia mengingat jawaban-jawaban yang telah ia ucapkan. Ia mengingat keyakinan yang tadi ia pertahankan dengan susah payah. Ia menyadari bahwa iman bukanlah tombol yang sekali ditekan lalu selesai. Ia adalah keadaan yang terus diuji, bahkan setelah kematian. Kesadaran ini membuatnya semakin pasrah, namun juga lebih waspada. Tekanan tanah kembali berubah. Kali ini berhenti di satu titik. Tidak lagi meluas, tidak lagi menyempit, seolah kubur telah menemukan bentuknya untuk sementara. Manusia itu merasakan stabilitas yang rapuh, seperti berdiri di atas permukaan yang bisa berubah kapan saja. Di tengah keadaan itu, ia merasakan kehadiran dua makhluk tadi masih ada. Mereka tidak berbicara, mereka tidak bergerak. Namun, keberadaan mereka cukup untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di sini berada dalam pengawasan. Kesunyian kembali menyelimuti, namun bukan kesunyian kosong. Ia adalah kesunyian setelah reaksi, kesunyian setelah keputusan awal. Manusia itu menyadari bahwa ia telah melewati satu tahap penting. Kubur telah merespons jawabannya. Namun, ini belum akhir. Ini baru awal dari rangkaian yang lebih panjang. Dan di tengah kestabilan yang rapuh itu, sesuatu yang lain mulai terasa. Bukan tekanan, bukan getaran, melainkan perubahan arah. Seolah perhatian kini tidak lagi tertuju pada ruang di sekelilingnya, melainkan ke depan, ke sesuatu yang akan segera diperlihatkan. Manusia itu merasakan firasat kuat bahwa setelah kubur bereaksi, tirai berikutnya akan segera disingkap. Keheningan yang menyelimuti kubur itu tiba-tiba berubah kualitasnya. Bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang menunggu. Manusia itu merasakan seluruh perhatiannya ditarik ke satu arah, meski arah itu tak bisa ia tunjuk. Seperti ada pusat tarikan di hadapannya, sesuatu yang memanggil tanpa suara. Kesadarannya menegang. Ia tahu, apapun yang akan terjadi berikutnya bukan lagi ujian lisan atau reaksi ruang. Ini adalah pengungkapan. Tanpa bunyi, tanpa gerakan yang bisa dilihat, sesuatu di hadapannya terbuka. Bukan dinding yang bergeser, bukan tanah yang terbelah, melainkan tirai yang selama ini menutup pandangan batinnya. Perubahan itu terasa seperti mata yang akhirnya bisa melihat setelah lama terpejam. Gelap tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini ia memiliki kedalaman. Ada lapisan lain di baliknya, dan lapisan itu mulai tersingkap perlahan. Manusia itu merasakan getaran halus di dalam kesadarannya. Bukan ketakutan murni, bukan pula ketenangan, lebih seperti campuran antara gentar dan takzim. Ia menyadari
bahwa apa yang akan diperlihatkan bukanlah sesuatu yang bisa ia sentuh atau dekati. Ini bukan undangan, melainkan penunjukan, seperti jendela yang dibuka sebentar untuk memperlihatkan kenyataan yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita. Pandangan batinnya mulai menangkap bentuk, awalnya samar, seperti cahaya yang terhalang kabut, lalu semakin jelas. Ia tidak melihat dengan mata, namun ia tahu apa yang ia lihat. Perasaan itu begitu kuat hingga tak membutuhkan penjelasan. Ini bukan dunia, bukan pula kubur. Ini adalah sesuatu di antara, sesuatu yang ditampakkan tanpa memindahkan dirinya dari tempatnya berada. Ruang di hadapannya terbagi, bukan secara fisik, tetapi secara rasa. Ada sisi yang memancarkan ketegangan, panas yang terasa meski tanpa api yang terlihat jelas. Ada sisi lain yang menghadirkan ketenangan yang asing, sejuk yang tidak berasal dari udara. Dua keadaan itu hadir bersamaan, berdampingan, seperti dua kemungkinan yang selama ini berjalan sejajar, tanpa pernah ia sadari. Manusia itu tersentak dalam batinnya. Inilah yang selama hidup ia dengar disebat-sebut, namun tak pernah benar-benar ia bayangkan. Ia ingin menoleh, ingin menghindar, namun tidak ada gerakan. Kesadarannya tertahan di tempat, dipaksa untuk melihat, dipaksa untuk memahami. Tidak ada suara yang menjelaskan, tidak ada kata-kata yang memberi konteks. Namun pemahaman itu masuk dengan sendirinya, seperti kebenaran yang tidak butuh argumen. Apa yang ditampakkan ini berkaitan langsung dengan dirinya, dengan pilihannya, dengan hidup yang telah ia jalani. Manusia itu merasakan dadanya mengencang, bukan oleh tekanan tanah, melainkan oleh kesadaran yang menghantam. Segala sesuatu yang dulu terasa jauh, kini terasa sangat dekat. Bukan sebagai ancaman kosong, bukan sebagai janji samar, tetapi sebagai kemungkinan nyata. Ia menyadari bahwa apa yang ia lihat ini bukan akhir, bukan pula keputusan final. Ini adalah pemberitahuan, sebuah isyarat tentang kemana arah perjalanannya akan condong. Dua makhluk yang sejak tadi hadir, kini terasa lebih dekat. Meski tetap tanpa bentuk yang jelas, kehadiran mereka menguatkan kesan bahwa tirai ini tidak dibuka tanpa tujuan. Manusia itu paham, apa yang diperlihatkan ini akan meninggalkan bekas yang akan menemaninya dalam penantian panjang di alam ini. Ia menelan rasa takutnya, jika masih bisa disebut menelan, dan bersiap menerima apapun yang akan diperlihatkan selanjutnya. Karena tirai telah terbuka, dan setelah ini, yang tampak tidak lagi sekadar isyarat. Ia akan melihat dengan lebih jelas sesuatu yang selama hidup ia harapkan, atau sesuatu yang selama hidup ia takuti. Tirai yang telah tersingkap itu kini mengarah ke satu sisi yang terasa jauh lebih berat. Manusia itu tidak dipindahkan, tidak ditarik mendekat, namun pandangannya dipaksa tertuju ke arah tersebut. Sejak awal, sisi ini telah memancarkan ketegangan yang berbeda, bukan sekadar panas, melainkan rasa terancam yang merayap perlahan ke dalam kesadaran. Ia belum melihat apapun secara jelas, namun tubuh batinnya telah bereaksi, seolah mengenali bahaya sebelum mata batin menangkap bentuknya. Lalu tampakan itu menjadi nyata, bukan seperti api dunia yang ia kenal, melainkan api yang hidup, bergerak, dan seakan memiliki kehendak. Warna-warnanya tidak stabil, berubah-ubah, menyala tanpa sumber yang jelas. Panasnya tidak menyentuh, namun terasa. Panas yang tidak membakar kulit, melainkan mengguncang rasa aman. Dari kehawan terdengar suara, bukan teriakan yang teratur, melainkan jeritan yang terputus-putus, bercampur dengan rintihan dan penyesalan yang tak menemukan akhir. Manusia itu tersentak, seluruh kesadarannya menegang. Ia ingin menutup pandangan, namun tidak ada kelopak. Ia ingin memalingkan diri, namun tidak ada arah lain. Apa yang diperlihatkan ini tidak bisa dihindari. Ia sadar, ini bukan hukuman yang sedang dijalankan, melainkan peringatan yang diperlihatkan. Namun kesadaran itu tidak membuatnya lebih tenang. Justru sebaliknya, karena ia tahu apa yang ia lihat bukan hayalan, bukan simbol kosong. Di tengah tampakan itu, muncul pemahaman yang menusuk. Tempat ini nyata. Ia bukan cerita untuk menakut-nakuti, bukan gambaran berlebihan. Ia ada dengan segala konsekuensinya. Manusia itu merasakan lutut batinnya melemah. Segala pembelaan yang dulu sering ia siapkan untuk dirinya sendiri runtuh seketika. Tidak ada alasan yang terasa cukup di hadapan pemandangan ini. Lalu suara itu terdengar lagi, sama tenangnya seperti sebelumnya, tanpa emosi, tanpa tekanan. Inilah tempatmu. Seandainya, satu kalimat pendek, namun bobotnya menghancurkan. Kata seandainya menggantung, tajam, dan penuh makna.
Manusia itu mengerti, apa yang ia lihat ini bukan keputusan akhir, namun kemungkinan yang sangat nyata, kemungkinan yang bisa menjadi kenyataan jika jalan hidupnya condong ke arah yang salah. Dadanya terasa sesak, meski ia tidak bernapas. Rasa takut yang muncul bukan lagi ketakutan naluriah, melainkan ketakutan yang lahir dari kesadaran penuh. Ia melihat akibat, bukan hanya ancaman. Ia menyadari bahwa setiap kelalaian, setiap penundaan, setiap pengabaian yang dulu terasa kecil memiliki ujung yang bisa mengarah ke tempat ini. Kesadaran itu menghantam lebih keras dari panas apapun. Jeritan dari kejauhan terus terdengar, seperti gema yang tidak pernah habis. Manusia itu merasakan dorongan kuat untuk menjauh, untuk lari, namun tidak ada gerakan. Ia hanya bisa menyaksikan, menyerap, dan memahami. Di dalam dirinya muncul penyesalan yang dalam, bukan penyesalan karena tertangkap, melainkan penyesalan karena kesempatan telah berlalu. Ia teringat betapa sering ia menunda, merasa masih ada waktu, merasa peringatan itu ditujukan untuk orang lain. Tampakan itu tidak berlangsung lama, namun terasa seperti keabadian. Ketika tirai mulai bergeser kembali, rasa panas itu perlahan menjauh, namun bekasnya tertinggal. Manusia itu tidak kembali ke keadaan semula. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia kini tahu dengan pasti bahwa neraka bukan sekadar kata. Ia adalah kemungkinan nyata yang telah diperlihatkan kepadanya. Dan saat pandangannya kembali netral, kesunyian menyelimuti lagi, lebih berat dari sebelumnya. Manusia itu menyadari bahwa apa yang baru saja ia lihat hanyalah satu sisi. Masih ada sisi lain yang belum diperlihatkan, dan harapannya kini bertumpu pada apakah sisi itu akan memberi kelegaan atau justru menambah beban kesadarannya. Kesunyian setelah tampakan itu terasa lebih dalam, seolah kubur ikut menahan getar yang masih tersisa di dalam dirinya. Manusia itu belum sepenuhnya pulih dari apa yang baru saja ia lihat. Rasa panas telah menjauh, namun bekasnya menetap sebagai ingatan yang tak bisa dihapus. Di tengah keguncangan itu, ia merasakan perubahan lain, jauh lebih halus, hampir tak terasa, seperti udara yang tiba-tiba menjadi ringan, seperti tekanan yang perlahan dilepas tanpa suara. Perhatiannya kembali ditarik, kali ini ke sisi yang berbeda. Tidak ada paksaan yang keras, tidak ada ketegangan yang mengancam. Yang ada hanyalah dorongan lembut namun tegas, mengarahkan kesadarannya untuk melihat. Tirai batin itu kembali bergerak, membuka pandangan ke arah yang memancarkan ketenangan yang asing. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, seperti fajar yang datang tanpa hiruk pikuk. Manusia itu merasakan dadanya mengendur, bukan karena ia merasa aman, tetapi karena ketenangan itu memiliki bahasa sendiri. Pandangan batinnya menangkap gambaran yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Tidak ada api, tidak ada jeritan. Yang ada adalah keluasan, kedamaian, dan rasa diterima. Warna-warna yang ia lihat tidak seperti warna dunia, lebih jernih, lebih hidup, seolah membawa makna di dalamnya. Ia tidak melihat detail yang tajam, namun ia memahami apa yang ditunjukkan. Di tempat itu tidak ada rasa terancam, tidak ada desakan. Yang ada hanyalah ketenangan yang membuat kesadarannya terdiam. Untuk sesaat, segala kegelisahan mereda. Manusia itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai tanpa syarat, damai yang tidak bergantung pada keadaan, damai yang tidak menuntut apapun selain keberadaan itu sendiri. Suara itu kembali terdengar, sama tenangnya seperti sebelumnya. Dan inilah tempatmu jika engkau teguh. Kalimat itu tidak menghantam seperti sebelumnya. Ia masuk perlahan, menyentuh bagian terdalam dari kesadaran. Kata jika kembali menggantung, namun kali ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Manusia itu memahami bahwa apa yang ia lihat ini bukan jaminan otomatis, melainkan tujuan. Sebuah kemungkinan yang menunggu keteguhan, bukan kesempurnaan. Ia merasakan dorongan untuk mendekat, untuk masuk ke dalam ketenangan itu. Namun, seperti sebelumnya, ia tidak berpindah. Ia tetap berada di tempatnya, hanya diperlihatkan dari kejauhan. Pemahaman itu datang jelas. Tempat ini bukan untuk sekarang. Ini bukan hadiah yang bisa diambil, melainkan janji yang menunggu keputusan akhir. Kesadaran itu membuat hatinya bergetar, bukan oleh takut, tetapi oleh rindu yang tiba-tiba muncul. Dalam ketenangan itu, ingatan tentang hidupnya kembali terlintas, namun kali ini berbeda. Ia melihat kebaikan kecil yang pernah ia lakukan, niat baik yang sempat tulus,
Meski tak sempurna, semua itu terasa memiliki tempat di sini. Sekecil apapun, manusia itu menyadari bahwa rahmat bukan tentang jumlah, melainkan tentang kejujuran dan keteguhan. Kesadaran itu menumbuhkan harap yang rapuh. Namun nyata, tirai perlahan mulai menutup kembali. Cahaya itu tidak menghilang secara tiba-tiba, melainkan memudar dengan lembut, seolah memberi waktu untuk menyerap maknanya. Ketika pandangan kembali netral, kesunyian menyelimuti kubur sekali lagi. Namun sunyi kali ini berbeda. Tidak lagi sepenuhnya menekan, di dalamnya tersisa dua bekas yang kontras. Ketakutan yang membara dari satu sisi, dan harapan yang menenangkan dari sisi lain. Manusia itu kini memahami dengan jelas, pada malam pertama di alam kubur, ia telah diperlihatkan dua kemungkinan, bukan untuk menakut-nakuti semata, dan bukan untuk menghibur tanpa dasar. Keduanya ditunjukkan agar ia mengerti arah. Dan di tengah penantian panjang yang kini menantinya, dua tampakan itu akan terus hidup di dalam kesadarannya, menjadi pengingat tentang kemana akhirnya ia ingin menuju. Kesunyian kembali menguasai ruang sempit itu, namun kini rasanya berbeda. Bukan lagi sunyi yang asing, melainkan sunyi yang dipenuhi gema dari apa yang baru saja diperlihatkan. Dua gambaran itu panas, yang mengancam, dan cahaya yang menenangkan masih hidup. Jelas di dalam kesadaran manusia itu, ia tidak lagi hanya berada di kubur. Ia berada di antara dua kemungkinan yang telah ia lihat sendiri. Dan kesadaran itu menekan lebih kuat dari tanah manapun. Di dalam batinnya, muncul dorongan yang tak tertahankan. Keinginan untuk kembali, bukan kembali untuk hidup selamanya, bukan untuk mengulang semuanya, tetapi hanya untuk satu hari, satu waktu singkat untuk memperbaiki yang terlewat, untuk menegaskan yang ragu, untuk mengucapkan kata-kata yang dulu terasa mudah, namun sering ditunda. Penyesalan itu datang deras, tidak meledak, tetapi mengalir tanpa henti, memenuhi setiap sudut kesadarannya. Ia teringat betapa sering ia berkata, Nanti bertobat, nanti lebih sungguh-sungguh, nanti saat waktu lebih longgar. Semua nanti itu kini berdiri di hadapannya sebagai saksi bisu, tidak menuduh, tidak mengejek, hanya menunjukkan akibatnya. Manusia itu menyadari bahwa penyesalan ini bukan karena ia baru tahu, melainkan karena ia dulu tahu, namun memilih menunda. Kesadaran itu terasa lebih menyakitkan daripada ancaman apapun. Dorongan itu semakin kuat, hingga akhirnya ia mencoba bersuara. Meski ia tidak tahu kepada siapa. Kembalikan aku, bisiknya dari kedalaman batin. Satu hari saja, satu kesempatan. Kata-kata itu tidak menggema, tidak pula dijawab. Ia tenggelam begitu saja ke dalam sunyi, seperti batu yang dijatuhkan ke laut dalam. Tidak ada reaksi, tidak ada penolakan eksplisit, tidak ada jawaban sama sekali. Dan justru disitulah kepastian itu terasa paling nyata. Ia paham sekarang, permintaan itu tidak didengar bukan karena diabaikan, tetapi karena pintu itu memang telah tertutup. Dunia bukan lagi tempat yang bisa ia masuki kembali. Kesempatan telah selesai. Apa yang bisa dilakukan hanya satu: menunggu. Penantian ini bukan penantian pasif, melainkan penantian dengan kesadaran penuh atas apa yang telah dan belum dilakukan. Rasa sesak menyelimuti kesadarannya. Ia merasakan kehampaan yang berbeda dari sunyi sebelumnya. Ini bukan ketakutan murni, bukan pula harapan utuh. Ini adalah ruang di antara, tempat penyesalan hidup berdampingan dengan sisa harap. Manusia itu menyadari bahwa meski kesempatan dunia telah habis, apa yang telah ia lihat tadi masih menyisakan satu hal. Kemungkinan, bukan kemungkinan untuk kembali, tetapi kemungkinan untuk berharap pada rahmat. Ia mengingat kalimat yang tadi ia dengar, jika engkau teguh. Kalimat itu kini berputar di dalam kesadarannya. Teguh bukan berarti sempurna. Teguh berarti bertahan pada pengakuan yang telah diucapkan, meski tanpa kesempatan menambah amal. Kesadaran ini tidak serta-merta menghapus penyesalan, namun memberinya arah, bahwa penantian ini bukan sekadar hukuman, melainkan fase menuju keputusan yang lebih besar. Dua makhluk yang tadi hadir tidak lagi terasa dekat, namun kehadiran mereka masih membekas. Seolah pengawasan belum berakhir, hanya bergeser ke bentuk lain. Manusia itu kini benar-benar sendirian dengan kesadarannya, dengan penyesalannya, dan dengan harap yang rapuh. Ia tidak tahu berapa lama ia akan berada di sini. Ia hanya tahu setiap detik penantian akan diisi oleh ingatan tentang dua tempat yang telah diperlihatkan. Di dalam kubur yang sunyi itu, satu pemahaman akhirnya mengendap dengan jelas. Penyesalan selalu datang terlambat bagi yang menunda, namun rahmat tidak pernah sepenuhnya tertutup. Dan di antara dua kenyataan itulah, manusia itu
kini menunggu, tanpa bisa berbuat apa-apa, selain menggenggam sisa keyakinan yang masih ia miliki. Waktu tidak berjalan seperti yang pernah ia kenal. Tidak ada matahari yang terbit, tidak ada malam yang turun, namun perubahan tetap terasa. Sesuatu bergeser. Seperti pergantian yang tak memiliki tanda, manusia itu mulai memahami bahwa di tempat ini, waktu tidak diukur dengan cahaya, melainkan dengan keadaan. Pagi dan petang hadir tanpa langit, tanpa bayangan, hanya melalui rasa yang berubah di dalam kesadarannya. Pada saat-saat tertentu, ketenangan yang samar menyelimutinya. Bukan ketenangan yang penuh, melainkan jeda dari tekanan. Di saat lain, rasa berat kembali datang, mengingatkannya pada tempat yang telah diperlihatkan sebelumnya. Tanpa suara, tanpa isyarat, gambaran itu muncul kembali dalam kesadarannya. Bukan sepenuhnya tampak seperti pertama kali, namun cukup jelas untuk mengingatkan, seolah alam ini terus menunjukkan arah. Berulang-ulang, tanpa perlu kata, manusia itu mulai menyadari pola. Ketika rasa harap menguat, ketenangan lebih sering hadir. Ketika penyesalan menekan tanpa arah, bayangan panas itu terasa lebih dekat. Ia tidak tahu apakah ini bagian dari penilaian atau sekadar keadaan jiwanya sendiri. Namun satu hal jelas, alam ini tidak diam. Ia hidup. Ia merespons, dan setiap respons membuat penantian terasa lebih nyata. Tidak ada aktivitas, tidak ada gerak. Namun, kesadaran terus bekerja. Ia mengingat kembali hidupnya, bukan dengan emosi meladik ledek seperti di awal, melainkan dengan kejernihan yang pahit. Ia melihat bagaimana satu pilihan kecil bisa berujung besar. Bagaimana kelalaian yang dianggap remeh ternyata membentuk arah. Di sini, tidak ada distraksi. Tidak ada hiburan. Tidak ada alasan untuk melupakan. Yang ada, hanya kejujuran yang tak bisa dihindari. Pada saat-saat tertentu, ia merasakan seolah jarak antara dirinya dan dua tempat yang pernah diperlihatkan itu berubah. Kadang terasa dekat, kadang terasa jauh. Namun, ia selalu tahu, ia belum sampai. Ia masih menunggu. Alam barzakh ini bukan tujuan akhir, melainkan ruang tunggu yang panjang. Kesadaran itu membuatnya pasrah, namun bukan pasrah yang kosong. Ia kini pasrah dengan penuh perhatian. Ia mulai memahami makna penantian. Penantian ini bukan kesempatan untuk berbuat, melainkan kesempatan untuk menyadari, untuk merasakan akibat tanpa bisa mengubah sebab. Dan di dalam kesadaran itu, ia mulai menggenggam satu hal yang masih bisa ia lakukan. Berharap. Harap pada rahmat yang lebih luas dari amalnya. Harap pada keadilan yang tidak kering. Harap pada janji yang pernah ia ucapkan dengan lidah yang kini tak lagi bergerak. Pagi dan petang terus berganti tanpa tanda. Setiap pergantian membawa pengingat yang sama. Tempat itu masih ada. Tempat ini masih sementara. Manusia itu kini hidup dalam kesadaran yang stabil. Tidak lagi terkejut, tidak lagi panik seperti awal. Ketakutan tidak hilang, namun telah berubah bentuk. Ia kini menjadi kewaspadaan. Harap pun tidak meluap, namun bertahan sebagai cahaya kecil yang cukup untuk menjaga kesadarannya tetap tegak. Di dalam kubur yang sunyi itu, manusia itu belajar satu hal yang tak pernah benar-benar ia pahami saat hidup, bahwa menunggu adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini belum selesai. Alam barzakh hanyalah jeda panjang sebelum sesuatu yang jauh lebih besar datang. Ia tidak tahu kapan, ia tidak tahu bagaimana, namun ia merasakan getaran halus yang semakin sering muncul. Seolah alam ini sendiri sedang bersiap. Dan di tengah hari-hari tanpa hari itu, satu kesadaran perlahan menguat di dalam dirinya. Penantian ini akan berakhir, bukan dengan keputusan kecil, bukan dengan isyarat samar, melainkan dengan peristiwa yang akan mengguncang seluruh keberadaan, sesuatu yang telah dijanjikan sejak awal penciptaan. Dan ketika saat itu tiba, kubur ini yang kini terasa luas dan hidup akan menjadi terlalu sempit untuk menahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Getaran itu tidak lagi datang sesekali. Ia kini menjadi denyut yang halus, namun konsisten, seperti detak jantung alam yang perlahan menguat. Manusia itu merasakannya di seluruh kesadarannya. Bukan getaran tanah, bukan pula tekanan ruang, melainkan isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Alam barzakh yang selama ini terasa stabil mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sunyi yang biasanya pasif kini terasa tegang, seolah sedang menahan sesuatu yang tak lama lagi akan dilepaskan. Ia tidak tahu berapa lama ia telah menunggu. Konsep lama tentang waktu telah lama runtuh. Namun rasa ini berbeda dari semua yang pernah ia alami sebelumnya. Ini bukan sekadar pengingat, bukan sekadar tampakan berulang,
Ini adalah kesiapan, seolah seluruh alam sedang diarahkan ke satu titik yang sama. Manusia itu merasakan kesadarannya ditarik ke keadaan siaga, meski ia tidak tahu apa yang harus ia siapkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyadari pagi dan petang yang tanpa matahari kini terasa semakin cepat berganti. Bukan karena waktu dipercepat, melainkan karena penantian telah mencapai ambangnya. Gambaran dua tempat yang pernah diperlihatkan tidak lagi datang silih berganti. Mereka kini menetap sebagai latar, seperti dua horizon yang menunggu untuk didekati. Manusia itu memahami bahwa fase melihat telah selesai, fase menunggu hampir berakhir. Fase berikutnya akan berbeda, jauh lebih menentukan. Kesunyian di sekelilingnya berubah karakter. Ia tidak lagi terasa kosong atau menekan, melainkan penuh. Seperti udara sebelum badai besar, tidak ada suara angin, tidak ada tanda visual. Namun firasat itu begitu kuat hingga tidak bisa disangkal. Manusia itu merasakan dirinya bukan lagi individu yang terisolasi, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas. Seolah seluruh yang mati sedang menunggu bersama. Meski tanpa saling melihat, ia teringat semua yang telah ia lalui sejak detik terakhir di dunia. Tarikan yang memisahkan, tubuh yang ditinggalkan, tanah yang menutup. Pertanyaan yang menentukan, tampakan yang mengguncang. Penyesalan yang datang terlambat, penantian yang panjang. Semua itu kini terasa seperti satu rangkaian yang mengarah ke titik ini. Tidak ada satupun yang sia, tidak ada satupun yang terlewat. Setiap tahap adalah persiapan. Dalam kesadarannya, muncul rasa gentar yang berbeda. Bukan takut seperti di awal kubur, bukan pula harap yang rapuh seperti setelah tampakan surga. Ini adalah rasa hormat yang mendalam terhadap sesuatu yang akan datang. Manusia itu menyadari bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini berada sepenuhnya di luar kendalinya. Tidak ada lagi penyesuaian, tidak ada lagi jeda. Keputusan besar akan dijalankan. Ia mencoba mengingat keyakinan yang telah ia ucapkan, bukan sebagai jawaban ujian, tetapi sebagai pegangan terakhir. Tidak ada lagi doa yang terucap, tidak ada lagi permintaan yang dilontarkan. Yang ada hanyalah kesadaran yang berdiri tegak, menunggu dengan pasrah. Pasrah yang bukan menyerah, melainkan pengakuan penuh bahwa semua kini kembali kepada Yang Maha Mengetahui. Getaran itu semakin jelas, bukan suara, namun terasa seperti panggilan yang akan segera terdengar oleh seluruh keberadaan. Alam barzah ini terasa semakin sempit, seolah tidak lagi cukup untuk menampung apa yang akan terjadi. Manusia itu paham, kubur bukan tempat tinggal abadi. Ia hanyalah ruang tunggu, dan ruang tunggu ini hampir selesai menjalankan fungsinya. Di ambang itu, satu pemahaman terakhir mengendap dengan tenang. Malam pertama di alam kubur bukanlah puncak. Melihat surga dan neraka bukanlah akhir. Semua itu hanyalah pengantar. Yang akan datang setelah ini jauh lebih besar, jauh lebih nyata, dan tak bisa lagi ditunda. Manusia itu kini benar-benar siap, bukan karena ia merasa cukup, tetapi karena ia tahu tidak ada lagi pilihan lain. Dan dalam kesunyian yang penuh itu, ia menunggu satu tiupan. Tiupan yang akan mengakhiri semua penantian dan memulai sesuatu yang tidak pernah lagi mengenal akhir.